Ya, cara pengisian LKPD garis dan sudut by Lilis Kartika. Sebelumnya kalian ditunjukkan dulu gambar, ada daerah sudut, titik sudut, kemudian kaki-kaki sudut. Dan kalian harus tahu bahwa itu adalah kaki-kaki sudut, kemudian daerah sudut. Dari gambar ini diharapkan kalian mengerti tentang titik sudut, daerah sudut, kemudian kaki-kaki sudut. Jangan lupa istilah LKPD ini dengan seksama dan baca perintahnya. Jika dibaca perintahnya, maka kalian akan menyelesaikannya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi sebelumnya, silakan tulis nama dan kelas serta anggota-anggota kelompok kalian. Satu kelompok itu hanya 4 orang saja ya. Nah, lalu kalian boleh jelaskan apa yang ditanyakan. Boleh dengan gambar dijelaskannya atau disertakan gambarnya. Garis adalah apakah garis itu? Kalian bisa searching saja di Google ya. Tanya ke Mbak Google atau buku matematika kelas 7 semester 2. Garis sejajar adalah apa? Kemudian garis berpotongan itu apa? Karena ini penting banget kalian mengetahui tentang garis. Definisi-definisi itu harus kalian kuasai. Kalian juga harus tahu apa yang dimaksud dengan garis berimpit, garis bersilang. Kemudian kaki sudut. Kaki sudut tadi kalau kalian cermati gambar sebelumnya, itu ada kaki sudut, ada titik sudut, ada daerah sudut. Tentunya kalian bisa menjelaskannya. Dan jenis-jenis sudut, ada jenis sudut siku-siku. Silakan dijelaskan dengan gambar sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleksi. Artinya sudut siku-siku itu besarnya berapa, antara berapa derajat. Kemudian sudut tumpul juga antara berapa derajat sampai berapa derajat. Sudut lurus itu berapa derajat. Sudut refleksi juga sama, ada batasan sudutnya. Jadi kalian tulis batasan sudutnya. Hubungan antar sudut pertanyaannya adalah sudut berpelurus. Jadi ada sudut yang berpelurus. Nah, berapa derajat itu? Sudut berpenyiku. Berarti ada kata-kata siku-sikunya. Dan kalian harus jelaskan dengan contoh soal misalnya gitu ya. Sudut berpelurus, contoh soalnya seperti ini gitu. Sudut berpenyiku, contoh soalnya seperti ini. Ada, searching saja. Latihan. Isi jawaban walaupun pilihan ganda tetap harus diuraikan cara penyelesaiannya. Jadi kalian itu harus dijelaskan cara penyelesaiannya di sebelah kanan saja, di sini yang di area yang kosong. 7x ditambah 5x itu berapa? Nah, ini sudutnya aku kasih tahu ya bahwa ini adalah berpelurus loh. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaannya adalah sudut ABD. Sudut ABD itu berarti yang 7x. Berarti langkah pertama adalah cari x-nya dulu. Berapa derajat x-nya? Nah, kemudian setelah itu karena ABD adalah nih ya ABD. ABD itu ini. Nah, ini ABD. ABD berarti ABD. Nah, ini sudutnya ini 7x. Nah, jadi kalian mencari x-nya dulu. Ini berpelurus. Kalau berpelurus itu berarti 7x ditambah 5x itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, kalian cari x-nya, setelah didapat x-nya misalkan berapa derajat? 10 misalkan ya. Berarti itu kan x-nya aja. Kalau 7x berarti 7 kali 10. Nah, seperti itu caranya ya. Kemudian ini juga sama, mencari nilai Y. Nilai Y-nya berapa? Nah, kalian harus tahu bahwa ini adalah sudut-sudut apa coba? 3x dengan F. Itu adalah sudut dalam sepihak. 3x dengan F itu sudut dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Ya. Jadi F itu bisa dicari dengan cara 3Y ditambah F
itu sama dengan 180 derajat. Karena sifat dari sudut dalam sepihak itu berjumlah 180. Nah, sekarang untuk mempermudah, karena E-nya, bukan E itu, F-nya 102, maka F-nya kita ganti dengan 102. Kenapa? Karena 102 dengan E, dengan F, itu bertolak belakang. Ya, itu E apa F sih? Bertolak belakang. Kalau bertolak belakang berarti sama sudutnya. 102. Jadi kita bisa ganti 3Y ditambah 102, begitu? Sama dengan 180. Nah, selesaikanlah dengan cara PLSP. Nanti ketemu Y-nya berapa. Pertanyaannya adalah berapa nilai Y gitu. Jadi Y-nya saja. Nah, kemudian hitunglah sudut P3. Kalian tahu P3 itu ini. P3 ini berapa? Nah, sekarang hubungkan dengan yang 74. 74 dengan sudut P1 itu sehadap. Kalau sehadap itu berarti apa? Maaf, bukan sehadap, sudut luar sepihak. Kita ke sudut 4 aja. Nah, kalau dengan sudut 4, P4 itu berarti sudut sehadap ya. Nah, jadi sudut 4 juga 74 derajat. Itu bisa ketahuan seperti itu. Kenapa? Karena ini ada garis yang sejajar. Nah, pertanyaannya adalah sudut P3. Nah, P3 dengan P4 itu sudut berpelurus. Makanya harus tahu. Makanya harus hafal tentang sudut-sudut berpelurus, sudut-sudut berpenyiku. Nah, ini berpelurus ini. Sudut 4, P4 dengan P3 itu berpelurus. Artinya berpelurus itu jika dijumlahkan 180 derajat. Jadi kalau sudut P4-nya 74 derajat ditambah P3 itu harus sama dengan 180 derajat. Kalian bisa simpulkan kan dari sini ya. Berapakah sudut P3? Bisa, yaitu 180 aja dikurangi 74, ketemu P3-nya. Nah, kayak begitu caranya. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah mencari sudut BCA. Yang manakah sudut BCA? BCA. Berarti ini. Karena yang di tengahnya adalah C. Berarti sudut C. Berapakah sudut C? Nah, jika demikian, kalian harus menganalisa dulu sudut ini. Nah, ini kan sudut, bisa kan kayak gini ya. Nah, ini 112. Ini sudut B. Untuk mencari sudut sebelahnya, itu berpelurus. Ini berpelurus karena ketika ditambahkan, ketika disambungkan itu membentuk sudut 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut ini, nah yang ini nih, kenapa sudut ini dulu? Karena nanti untuk mencari sudut C, BCA itu. Jadi untuk mencari sudut ini adalah karena berpelurus 180 dikurangi 112. Ketemulah ya. Kenapa? Kan berpelurus. Tadi itu. Kalau berpelurus apa? Jumlahnya 180. Ini 112. Yang sebelahnya berapa? Tinggal kurangan saja. 8, ya kan? 7 kurang 1, 6. Nah, ini 68 derajat. Nah, kalian perlu ketahui bahwa jumlah sudut-sudut segitiga itu 180 derajat. Jadi, jumlah ini sudut A ditambah sudut B tambah 68 ditambah sudut C itu 180. Itu sudah ketentuan dan itu sudah rumusnya. Bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Maka untuk mencari sudut C gampang. Tinggal jumlahkan saja 42 ditambah 68 ditambah ini berapa satu sudut C itu sama dengan 180 derajat. Ketemulah nanti sudut C. Begitu. Ketemu kan? Iya kan? Pokoknya jumlahnya 180 aja. Cari ya.
Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang ini disebut berpelurus, KLN. Nah, kalau misalkan mencari KLN berarti berarti L-nya di tengah, maka sudut L ini yang ditanyakan. Nah, sudut ini yang ditanyakan. Besar pelurus sudut KLN. Nah, tapi kita lihat bahwa soalnya bentuknya seperti ini, pakai 3x segala, pakai ada 2x segala. Nah, tidak usah kecil hati bahwa untuk menyelesaikan permasalahan soal seperti ini, kita tinggal hafal atau ingat tentang definisi. Definisi apa? Ini, definisi sudut berpelurus. Kita lihat bahwa sudut ini adalah sudut berpelurus. Sudut 3x plus 15 itu berpelurus dengan 2x ditambah 10. Nah, ketika kita sudah tahu atau hafal tentang sudut berpelurus, maka kita tinggal jumlahkan saja yang 3x ditambah 15, kemudian ditambah lagi 2x ditambah 10, itu sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Kalian harus hafal tentang persamaan linear satu variabel. PLSP kemarin. Yang X kita jumlahkan 3x ditambah 2x itu 5x, kemudian ditambah 15 tambah 10 itu 25 sama dengan 180. Nah, ini bagaimana? Kan susah. Enggak susah. Lihat, 25 pindah ke kanan, ya 25 pindah ke kanan. Jadi 5x sama dengan 180 dikurangi 25 gitu. Ketemu, gunakan PLSP kemarin caranya. Berapa? 5x 180 dikurangi 25 berapa? 10 kurang 5, 5. 7, 2. 7 kurang 2, 5. 55 derajat. Berapa? 155. Nah, kemudian karena di sini masih 5x, maka x-nya dibagi 5. 155 dibagi 5. Berapa tuh, ya? Nah, tapi belum selesai karena pertanyaannya adalah 3x plus 15. Jadi kalau misalkan 3x plus 15, x-nya ganti oleh pembagian ini. 155 dibagi 5 berapa? 3 kali misalkan didapat 70. 3 kali 70 ditambah 15 gitu. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini berpenyiku. Pertanyaannya adalah besar penyiku SQR adalah SQR. SQR itu berarti SQR nih, SQR. Ini 3x plus 5. 3x plus 5 SQR itu, ya. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Jumlahkan 6x tambah 4, 3x tambah 5 gitu. 6x tambah 4 ditambah berapa? 3x plus 5 sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena ini berpenyiku. Nah, kalian harus paham tentang berpenyiku dan berpelurus itu. Karena jika dijumlah sama dengan 180 karena berpenyiku jadi 90 derajat. Kita jumlahkan. Nah, cara menjumlahnya adalah 6x ditambah 3x itu 9x. 9x 4 tambah 5 itu 9. Sama dengan 90 derajat. Nah, untuk menjumlahkan ini berarti 9x sama dengan 90 dikurangi 9, 81.
9x sama dengan 81. Maka X 81 dibagi 9 yaitu 9. X-nya ketemu 9. Tapi yang ditanyakan adalah SQR. SQR itu adalah 3x plus 5. 3x plus 5. Jadi X-nya tadi 9. 3 kali 9 gitu. Karena 3x itu 3 kali X. Ditambah 5. 3 kali 9, 27. Ditambah 5. 32. Jadi ketemu 32 derajat ini. SQR itu SQR 32 derajat. Nah, seperti itu, mudah-mudahan memang kurang paham. Jadi kalian terus belajar, kalian terus ikuti bagaimana cara penyelesaiannya, sehingga kalian, yang namanya belajar itu pelan-pelan. Jadi kalau misalkan kalian masih belum ngerti, ulang lagi gitu cara penyelesaiannya ya, sehingga nanti kalian mengerti. Dan kalau sudah mengerti, pasti ada sebuah kepuasan tersendiri dalam perasaan kalian ya, dan itu membuat bahagia biasanya. Oke? Selamat belajar.